Jadi Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-6. Kerajaan Banten juga meninggalkan sebuah vihara yang bernama Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga para penonton sekalian yang sudah menonton video kali ini nih teman-teman. Hari ini saya dan juga dua narasumber yang ada di samping saya akan bicarakan tentang sejarah teman-teman nih, sejarah dari Kerajaan Banten teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Syekhah Yumna Nabila dari kelas 101 dan Nama saya Agnes Alzarani. Nama saya Maruza Pratunisa. oke, mbak-mbak cantik di sebelah saya sudah siap belum untuk saya ajak berbincang pada podcast kali ini? Sudah. Ada nafasnya ya. Oke teman-teman. Nah, setahu aku Kerajaan Banten itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Tapi hanya itu sebatas apa yang aku tahu nih. Aku mau tahu lebih lanjut lagi, boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama itu adalah pendiri dari Kerajaan Banten, yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Tapi aku nggak tahu nama aslinya siapa, apakah dia raja pertama atau gimana. Bisa tolong dijawab pertanyaannya, Agni ya? Iya. Jadi Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kemudian Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Oke, berarti namanya adalah Syarif Hidayatullah ya. Dan Maulana ya, tadi Sultan Ya, Maulana Sultan sebagai Maulana pendiri pertama. Selanjutnya adalah abad ke-16 ya. Itu yang perlu kita garis bawahi ya pada ini pertanyaan kali ini, yaitu adalah abad ke-16. Tapi spesifiknya letaknya itu ada di mana sih? Silakan Amara. Kerajaan Banten itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berlokasinya di sekitar daerah Kerajaan Sunda. Namun saat ini secara geografis berada di letak wilayah Banten. Ibu kotanya terletak di wilayah Banten Lama, Kota Serang. Oke. Ini masih tentang raja-raja nih, raja-raja. Tapi raja pertama itu belum tentu adalah puncak kejayaan dari suatu kerajaan, bener kan? Iya. Nah, bener banget. Nah, jadi puncak kejayaan dari Kerajaan Banten itu kapan dan tahun berapa, pada masanya siapa? Boleh tolong dijawab ya, Agni ya? Oke, silahkan. Jadi pada masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Oke, gitu ya ternyata ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal puncak kejayaan, itu pasti ada dukungan ekonomi, ada perekonomian yang harus kita cari tahu gitu. Benar. Terus perekonomiannya Kerajaan Banten tuh sumber dari mana sih? Terus bagaimana jalannya perekonomian mereka? Silahkan Amara. Ekonomi Kerajaan Banten itu bertumpu pada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Nah, secara historisnya itu Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1631 sampai 1692. Banten bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tapi pelabuhan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termasyhur. Pinter banget ini sebelah saya. Oke, tapi nggak afdol kalau misalnya kita ngomongin tentang sumber sejarah peninggalan dari kerajaan tersebut. Kalau misalnya kita lagi ngomongin soal kerajaan, siapa nih yang menjawab nih? Kan dari tadi udah selang-seling, apa siapa yang mau jawab? Aku duluan deh. Oh ya, ganti-gantian ya. Iya, Oke, iya. siap. Silahkan Amara.
Jadi peninggalannya itu ada Masjid Agung Banten. Peninggalan kerajaan Banten pertama yang sampai sekarang masih terawat dengan baik adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, dan dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556. Yang kedua itu ada Benteng Spelwijk. Peninggalan kerajaan Banten kedua ini adalah Benteng Spelwijk. Benteng ini merupakan poros pertahanan maritim pada masa kerajaan Banten, dibangunnya pada tahun 1585. Benteng ini memiliki tinggi 3 meter dengan fungsi utamanya yaitu mempertahankan kerajaan dan serangan laut. Nah, yang ketiga ada Vihara Avalokitesvara. Banten selanjutnya, kerajaan Banten juga meninggalkan sebuah vihara yang bernama Vihara Avalokitesvara. Adanya vihara ini menjadi bukti bahwa pada masa Banten saat itu toleransi merupakan konsep yang dijunjung tinggi. Itu. Nah, lanjutannya oleh sebelah saya itu Agni. Yang keempat ada Istana Sorosowan. Salah satu bukti bahwa kerajaan Banten pernah berkuasa adalah ketika berdiri sebuah istana kerajaan. Istana Sorosowan ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Yang kelima ada Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk ini merupakan hadiah dari Sultan Trenggana Demak dalam suatu momen pada tahun 1527 kepada penguasa Kesultanan Banten saat itu merupakan Sultan Hasanuddin. Kini meriam kuno saksi sejarah ini tersimpan berada di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Yang keenam, Istana Keraton. Kaibon peninggalan kerajaan Banten selanjutnya adalah Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon pada zaman dahulu dipakai sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Syafiuddin. Kaibon sendiri bermakna keibuan. Wah, tepuk tangannya dulu deh, boleh tepuk tangannya untuk dua narasumber kita hari ini. Gak terasa teman-teman, kita udah di penghujung acara. Saya merasa sih udah cukup ya kita membahas-bahas tentang kerajaan Banten hari ini. Oke. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dari podcast yang kita lakukan hari ini, dari bincang-bincang kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maaf, tahu gitu.